Ya, yang saya muliakan para Bante, Bapak dan saudara-saudara semua, pada kesempatan malam hari ini tentang Nadi Sutta atau kalau diterjemahkan itu adalah artinya arus sungai sebenarnya. Nah, Nadi Sutta ini terdapat dalam Pitipitaka dan sebagaimana telah saya sampaikan dalam khotbah yang dirangkum, dikumpulkan oleh Kujutara, salah seorang pembantu di zaman Sang Buddha. Tetapi sekalipun sebagai seorang pembantu, dia memiliki kontribusi untuk terbentuknya salah satu buku yang ada dalam Tipitaka, yaitu Pitipitaka itu sendiri. Meskipun dia adalah seorang pembantu, dia diberi gelar kehormatan sebagai seorang upasika yang paling terpelajar di kala itu. Nah, oleh karena itu, ini merupakan sutta yang ke-109 dan sebenarnya sutta ini dimulai dengan sebuah perumpamaan. Seandainya seseorang itu sedang berada di sungai, ya, dan dia sedang menikmati sungai yang tampak menyenangkan dan indah. Ketika melihat orang ini, kemudian orang yang memiliki mata berdiri di pinggiran sungai. Jadi ini ada dua orang ceritanya. Jadi ada satu orang yang berada di sungai, satu orang yang berada di pinggiran sungai. Dan orang yang kata, "Hei, orang yang baik, walaupun kamu sedang menikmati arus sungai yang tampak menyenangkan dan indah, di bawah sana ada kolam yang memiliki ini ya, kembang itu sebenarnya apa itu istilahnya yang air berputar itu, pusaran air. Ya. Ada pusaran air dan terus berputar. Ya. Ada gelombang dan terus berputar. Dengan ada banyak di dalamnya. Pada saat kamu mencapai kolam tersebut, danau tersebut, ya, kamu akan mati atau mungkin akan menderita yang menyebabkan kamu hampir mati. Sungai itu kemudian berjuang untuk menyeberangi arus dengan tangan dan kakinya. Nah, ini adalah perumpamaan, ya, cerita. Tapi sebenarnya memuat berbagai macam perumpamaan yang dipergunakan oleh Sang Buddha untuk menasehati para bhikkhu. Jadi intinya itu ada orang yang sedang sungai, tetapi di bagian bawah itu ada kolam, ada bagian sungai yang memiliki
kondisi yang tidak mengenakkan dan itu bisa menyebabkan seseorang untuk mati. Ya. Nah, dalam hal ini Sang Buddha kemudian menjelaskan artinya dari cerita tersebut, dari kemelekatan, ya, dari tanha itu sendiri. Di sini Sang Buddha ingin memberikan perumpamaan ini karena umumnya kita semua yang masih terjebak dalam tanha itu sendiri. Sekalipun ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mengetahui, memahami dengan baik, tanha itu adalah sebab duka. Tetapi ibu bapak dan saudara semuanya senang di sana. Senang menikmati tanha, senang mengembangkan tanha, senang memelihara tanha. Ya, sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya sadar tanha, mengerti bahwa tanha itu adalah sebab duka, bahwa tanha itu menyebabkan penderitaan, siapa yang tidak mengerti? Para biku, para perumah tangga, upasaka, upasika, semuanya tahu tanha itu adalah sebab duka. Tetapi pada kenyataannya, ya, ibu, bapak, dan saudara-saudara semuanya senang untuk memelihara, senang untuk mengembang yang gampang, ya, dalam kehidupan sehari-hari ibu, bapak, dan saudara semuanya menikmati sekali kesenangan-kesenangan indrawi, ya, terjebak dalam kesenangan-kesenangan indrawi. Dengan makanan misalnya, yang paling gampang dengan makanan. Ibu, bapak, dan saudara semuanya selalu berusaha untuk mencari makanan. Demikian juga bentuk-bentuk yang kita lihat, kita maunya apa? Maunya selalu menikmati yang terbaik sesuai dengan selera yang bisa kita lihat. Suara, kita ingin menikmati yang terbaik. Kamatan H itu kita pelihara, kamatan H itu terus kita kembangkan, dan bahkan bawatan H juga begitu. Bawatan H, ibu, bapak, dan saudara semuanya dalam pengertian yang sederhana itu ingin mendapatkan pengakuan sosial. Itu adalah bawatan H dan itu dipelihara terus kok. Dinikmati. Ibu, bapak, dan saudara semuanya pertahankan secara terus-menerus untuk mendapatkan pengakuan sosial, diakui sebagai orang yang populer, diakui sebagai orang hebat, diakui sebagai orang yang mampu, cantik, dan sebagainya. Itu adalah manifestasi dari bawatan H dalam pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang luas, ibu, bapak, dan saudara semuanya sebagai umat Buddha masih ingin terlahir kembali di alam-alam yang menyenangkan. Bapak dan saudara semuanya sadar ini bawatan H. Tapi ibu, bapak, dan saudara semuanya senang untuk memelihara hal itu. Karena memiliki pasangan yang baik, kemudian bertekad, nanti dalam kelahiran yang akan datang, aku ingin kembali terlahir bersama kamu. Agar kita bisa bersama-sama mengarungi kehidupan ini. Atau itu tidak menyenangkan, pasangannya tidak baik, kemudian berpikir, bertekad, saya dalam kehidupan yang akan datang tidak mau dengan kamu. Ini juga bawatan H. Ya. Nah, ketika ibu, bapak, dan saudara semuanya menyenangi kelahiran-kelahiran yang akan datang dari bawatan H, pada saat itu, tepat saat itu sebenarnya ibu, bapak, dan saudara semuanya membenci kehidupan sekarang ini.
menganggap kehidupan saat ini rendah, kehidupan saat ini tidak baik, kehidupan saat ini tidak menyenangkan, tidak kondusif untuk praktek. Kebencian terhadap kehidupan, ya, ketika ibu bapak dan saudara semuanya tidak suka dengan kehidupan ini, kehidupan saat ini adalah manifestasi dari wibawa tanha. Nah, itu ibu bapak dan saudara semuanya pelihara. Oleh karena itulah Sang Buddha mengibaratkannya seperti arus yang terus dinikmati, yang terus digandrungi, menyenangkan itu dinikmati. Tanha juga begitu. Tanha itu dinikmati, tanha itu digandrungi, tanha itu terus dikembangkan. Entah kapan umat Buddha ini kemudian punya motivasi, punya kesungguhan, punya tekad untuk dalam pengembangan, penikmatan, kegandrungan terhadap tanha ini. Secara logika, secara intelektual, ibu bapak dan saudara semuanya mengetahui kehidupan ini penuh adalah duka. Mengerti. Tetapi ibu bapak dan saudara semuanya ketika menginginkan untuk terus mengalami duka itu. Dengan cara apa? Terlahir kembali, dan terlahir kembali. Lalu gimana dukanya? Logika yang kita bangun, ya, logika yang kita miliki, itu kemudian bertentangan, berseberangan, kontradiksi kenyataan yang ada. Dikatakan kontradiktif karena kita menganggap kehidupan ini adalah duka, tetapi ingin terlahir kembali. Lalu di mana dukanya? Disinilah pemahaman ibu bapak dan saudara semuanya itu masih belum menyentuh ke level pemahaman yang sebenarnya. Kalau memang ibu bapak dan saudara semuanya melihat bahwa kehidupan ini adalah duka, berusaha untuk memotong, berusaha untuk memutuskan, berusaha untuk menyudahi, cukup sampai di sini. Karena ibu bapak dan saudara semuanya tahu ini adalah duka. Kecuali kalau ibu bapak dan saudara semuanya kehidupan ini adalah menyenangkan, enak untuk dinikmati, ibu bapak dan saudara semuanya perlu terlahir kembali. Tetapi ketika ibu bapak tahu bahwa kehidupan kelahiran kembali itu adalah duka, mengapa kemudian harus terlahir kembali untuk mengalami duka, dan mengalami duka? Tidak konsisten. Ya. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semua, sudah sepatutnya sebagai umat Buddha yang mengerti yang tanha itu tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Tapi kan tidak mungkin, kita tidak bisa, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Itulah orang-orang yang pesimis, orang-orang yang tidak punya keyakinan pada diri sendiri, orang-orang yang tidak percaya pada kemampuannya sendiri. Pada akhirnya orang yang dikatakan terus menikmati arus penderitaan. Ya. Nah, tadi Sang Buddha menggunakan beberapa ilustrasi. Di sini arus itu sinonim, sama seperti tanha. Kemudian indah sinonim, ya, karena tadi arusnya itu indah, arusnya menyenangkan. Kata indah di situ berarti
sinonim dengan 6 landasan indera yang eksternal, yaitu mata, telinga, dan sebagainya. Di situ yang kemudian kita pergunakan untuk menjadi jembatan. Itulah 6 landasan indera inilah yang kita pergunakan untuk berinteraksi dengan dunia ini. Ya. Jadi melalui mata kemudian kita melihat dan membangun persepsi. Melalui telinga kemudian kita mendengar dan membangun persepsi. Demikian juga dengan hidung kita. Persepsi apa yang kita bangun? Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Itu yang kita bangun terus-menerus. Itu yang kita kembangkan secara terus-menerus. Kebencian itu adalah persepsi yang kita bangun. Contoh, pada awalnya tidak menyukai si A atau si B. Tidak tertarik pada si A atau si B. Tapi kemudian ibu, bapak, dan saudara semuanya karena terus dekat, terus berinteraksi, akhirnya apa? Jatuh cinta. Senang. Nah, ini sebenarnya adalah persepsi yang kita bangun, persepsi yang dikembangkan, persepsi yang dibangun. Bukan apa-apa, itu sama saja dengan kebencian. Kebencian itu juga persepsi yang dikembangkan, persepsi yang dibangun. Dibangunnya melalui mata, begitu kita lihat terus objek yang tidak menyenangkan, akhirnya apa? Timbullah kebencian yang semakin kuat. Kita melihat terus objek yang menyenangkan, timbullah keserakahan. Pelan-pelan kita akumulasi, kita timbun. Dan akhirnya sekarang setelah usianya sekian puluh tahun, kebencian dan keserakahannya menumpuk begitu hebat. Ya ditumpuknya melalui mata, melalui telinga, melalui hidung, dan kita tabung pelan-pelan. Kita akumulasi pelan-pelan. Ya, jadi 6 landasan indera ini telah menjadi pintu gerbang bagi terbentuknya keserakahan, terbentuknya kebencian, dan terbentuknya kebodohan batin. Nah, oleh karena itulah kita perlu membuang mata kita agar kebencian tidak terbentuk. Apakah kita perlu membuang telinga kita agar keserakahan tidak terbentuk? Apakah kita perlu membuang hidung kita agar kebodohan batin tidak terbentuk? Tidak. Biarkan semua 6 landasan indera itu ada. Tetapi kemudian untuk membangun persepsi yang menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu, oleh Sang Buddha adalah melihat, sekadar melihat. Apapun yang dilihat, tidak perlu dilihat dengan kebencian, tidak perlu dilihat dengan keserakahan, juga tidak perlu dilihat dengan kebodohan batin. Demikian pula yang didengar, demikian pula yang dicium melalui hidung kita, dikecap melalui lidah, dan yang lainnya. Apakah memungkinkan melihat sekadar melihat? Sangat mungkin. Mengapa tidak? Itu. Kalau tidak mungkin, Sang Buddha tidak akan mengajarkannya. Tapi karena memungkinkan, Sang Buddha kemudian mengajarkannya. Ya. Kolam di bagian bawah itu sinonim dengan
5 belenggu yang kasar. 5 belenggu yang kasar itu adalah ya di situ ada Sakayaditi, kemudian ada Wicikica, ada Silabata Paramasa, ada Raga dan ada Patika. Ya, itu sudah saya jelaskan berulang kali, bahkan saya membuat satu video cukup. Itu 2 video sudah saya buatkan, silahkan ditonton di YouTube saya. Ya, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali satu persatu, jelimet semuanya. Ya, saya jelaskan dalam sisi prakteknya, silahkan ditonton. Memahami 3 belenggu yang pertama dan yang kedua itu adalah memahami 2 Kamaraga dan Patika. Kamaraga dan Patika. Nah, itu 2 video, 2 jam. Ya. Nah, jadi kolam tadi karena ada kolam, perumpamaan kolam itu diibaratkan seperti 5 samyojana yang membelenggu kita. Nah, ini juga perlu diperjuangkan, perlu diusahakan agar kita ini terbebaskan. Ya. Kemudian di sini ada gelombang yang mematikan, itu setara dengan kemarahan dan frustrasi. Jadi di sini kemarahan dan frustrasi itu telah digambarkan seperti gelombang. Ya, karena kemarahan dan frustrasi itu juga tidak akan datang selama-lamanya. Yang namanya kemarahan dan frustrasi itu juga akan datang dan pergi sesuai dengan kondisi yang ada. Tidak selamanya kita bisa marah. Tidak selamanya kita bisa frustrasi. Ada waktunya kita frustrasi dan ada waktunya pula kita menjadi marah. Ya, sekalipun dengan orang yang sama. Dengan suami, dengan istri, dengan pasangan hidup, dengan teman, dengan siapapun itu, tidak selamanya kita kemudian marah. Dan tidak selamanya kita juga senang. Ada waktunya kemarahan kita begitu menggebu-gebu. Tetapi ada waktunya kemarahan kita kemudian mereda. Seperti kemarahan dan frustrasi, nah ini sangat dominan di masa-masa pandemi seperti sekarang. Kita merasa frustrasi karena situasi dan kondisi tidak menentu. Ya, keadaan ekonomi tidak ada kepastian ke depannya. Akhirnya apa? Kita marah pada orang-orang yang kita anggap bertanggung jawab. Pemerintah lah, karyawan lah, atasan lah, siapa saja. Bahkan saya sudah melihat beberapa postingan yang mengatakan bahwa seperti Menteri Kesehatan itu bertanggung jawab. Ya, dianggap bertanggung jawab karena telah menyebabkan sekian juta orang kehilangan pekerjaan. Ya, ini semua terjadi karena apa? Karena kita frustrasi. Akhirnya kita marah. Kemarahan itu kita lampiaskan pada seseorang yang kita anggap bertanggung jawab untuk terjadinya situasi semacam ini. Nah, dalam situasi semacam ini tentu kita tidak bisa menyalahkan satu orang saja. Kalaupun katakan Menteri Kesehatannya itu bagus, tapi kalau masyarakatnya tidak mau diatur, tidak mau menaati protokol kesehatan, ya bagaimana mungkin dia bisa akan sukses? Gak mungkin. Semua akan sukses itu kalau yang lain juga ikut bersinergi, saling membantu bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya. Ya. Tuh. Nah, kemudian pusaran air
itu diibaratkan seperti 5 kesenangan indrawi. Ya, tadi sudah saya singgung, sudah saya bahas, dan sebenarnya itu meliputi kesenangan indrawi dari mata, telinga, ya panca indera, tidak termasuk pikiran. Ya, jadi panca indera itu kemudian kesenangan yang timbul dari panca indera itu dianggap sebagai gelombang. Bukan gelombang, sebagai pusaran air. Ya. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara semuanya. Kemudian di sini monster itu adalah lawan jenis, karena yang diajak bicara di sini adalah para biku, ya Sang Buddha kemudian menunjuk secara langsung karena para biku ya lawan jenisnya apa? Perempuan. Itu yang kemudian akan juga memberikan godaan yang sangat berat dalam latihan para biku. Ya. Namun bukan berarti kita harus selalu menyalahkan terus-menerus. Kemudian di sini melawan arus. Melawan arus artinya ya kita berjuang untuk tidak mengikuti arus. Tidak berjuang melawan arus di sini bukan berarti kita harus menentang, bukan berarti kita harus menjadi tengah masyarakat, tapi menentang arus itu begini. Yang dimaksud menentang arus di sini artinya itu sekalipun semuanya ada, kita kemudian tidak mengikutinya. Contoh, tadi saya sebenarnya sudah contohkan. Pada saat kita melihat objek yang dianggap baik, dianggap menyenangkan, kemudian kita tidak terjebak di sana. Melihatnya dengan keserakahan. Oleh karena itulah saran Sang Buddha kan melihat sekadar melihat. Tanpa dikomentari, tanpa dinilai, karena ketika sudah ada penilaian, disitulah nanti kemudian kita akan terjebak pada konsep baik dan buruk. Kalau sudah terjebak pada konsep baik dan buruk, mau tidak mau, ketika baik ya kita senangi, ketika kita anggap tidak baik, ya kemudian kita benci. Disitulah kemudian kemarahan, kebencian terus berkembang. Nah, Sang Buddha menggunakan istilah melawan arus, seperti seorang Sotapanna begitu, itu kan dianggap sebagai pemenang arus. Pemenang arus bukan berarti kemudian dia menjadi orang yang aneh, menjadi orang yang menentang masyarakat, bukan. Dia tetap hidup di tengah-tengah masyarakat, persis sama seperti bunga teratai. Hidup di lumpur tetapi tidak berlumpur, tidak kotor. Hidup di tengah-tengah sampah, hidup dari tengah sampah, dari sampah, tapi tidak kemudian membuat bunga itu menjadi bau. Tetap beraroma harum bunganya. Persis seperti itu. Jadi orang yang menentang arus itu artinya orang-orang yang tidak terjebak pada kebencian, pada keserakahan, dan pada kebodohan batin. Tapi mereka yang terjebak pada keserakahan, karena objeknya menyenangkan, kemudian dia terjebak pada keserakahan, artinya apa? Di situ terjebak pada arus, mengikuti arus dia. Pokoknya apa yang ada ya diikuti, apa yang menjadi tren diikuti. Itu artinya orang yang ikut arus. Tapi bagi orang-orang yang praktek dengan baik, begitu objeknya itu menyenangkan, dia tidak terjebak untuk mengakumulasi, melihat, mendengarkan dengan perasaan menyenangkan. Dengan rasa suka ataupun tidak suka.
Ketika melihat, sekadar melihat, itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha berani melawan arus itu. Itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha pengendalian diri yang sebenarnya. Ya, jadi di sini berani melawan arus berarti juga berani mengendalikan diri. Bukan contoh seperti orang yang dicela. Untuk tidak marah, apakah dia harus menghindari celaan? Tidak. Tidak berarti dia harus menghindari penghinaan. Ketika dia dicela, ketika dia dihina, santai saja, tenang-tenang saja, dan tidak terpengaruh untuk menjadi marah. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang punya pengendalian diri. Kalau menghindar, ya, agar tidak dicela, agar tidak dihina, di situ sebenarnya tidak ada pengendalian diri. Dapat dikatakan mengendalikan diri itu karena ada objeknya. Objeknya ada di depan kita, tetapi kita tidak terpengaruh. Baru itu dikatakan pengendalian diri. Tapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya menghindar, itu artinya apa? Melarikan diri. Nah, kalau ibu bapak dan saudara semuanya selalu lari, selalu menghindar, ya kemudian ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan pernah bersentuhan, tidak akan pernah memahami proses persepsi itu dengan baik. Karena ajaran Sang Buddha itu kan tujuannya hanya untuk memahami proses persepsi dengan baik, tidak lebih dari itu. Bagaimana mata berproses, apakah waktu mata berproses ini disertai dengan kebencian atau tidak. Sesimpel itu kok praktek agama Buddha itu. Apakah waktu mata melihat itu disertai dengan kebencian atau tidak, disertai dengan keserakahan atau tidak, disertai dengan kebodohan batin atau tidak. Bagaimana seandainya ketika kita melihat, kemudian kita mengetahui saat itu ada keserakahan. Cukup disadari, cukup diketahui, oh ini saya melihat dengan kebencian. Oh ini saya melihat dengan keserakahan. Oh ini saya melihat dengan kebodohan batin. Kalau praktek semacam itu terus dilanjutkan, terus dilakukan secara konsisten, kebencian, keserakahan, dan kebodohan itu akan pudar. Tapi kalau kemudian kita tidak melakukan praktek semacam itu, tidak menyadarinya, oh ini ada misalnya, oh ini ada kebencian, saya tidak boleh melihat dengan kebencian semacam ini. Nah inilah yang kemudian menyebabkan kebencian itu terus meningkat. Saya tidak boleh punya keserakahan. Inilah yang kemudian membuat keserakahan itu terus meningkat, bertambah, berkali lipat. Oleh karena itu kalau memang keserakahan itu timbul pada saat kita mendengar, pada saat kita sedang mengecap rasa, cukup diketahui, ini ada keserakahan. Selesai. Cukup ditandai, cukup dilabeli. Ini ada keserakahan, ini ada kebencian. Dan nanti, ya, keserakahan itu akan secara lambat laun memudar dengan sendirinya. Tidak perlu kemudian kita melakukan berbagai macam usaha, harus beginilah, harus enggak. Dan yang namanya kebebasan batin, yang namanya kebebasan dalam agama Buddha itu, ketika kita melihat tidak lagi disertai dengan kebencian, itulah kebebasan. Jadi nibbana itu adalah bagaimana pada saat kita melihat tidak lagi ada kebencian. Pada saat kita melihat tidak lagi ada keserakahan. Pada saat kita melihat tidak lagi ada kebodohan batin. Itulah nibbana sebenarnya. Itulah kedamaian sebenarnya. Karena nibbana itu apa? Bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebodohan. Raga kayu, dosa kayu, moha kayu, idang nibbanang.
Nah, oleh karena itu manifestasinya pada saat kita melihat. Kalau tidak ada kebencian, tidak ada keserakan, tidak ada keburukan batin, apa yang terjadi? Pada saat melihat ya, kemudian timbullah kedamaian. Karena tidak harus berkonflik. Pada saat mendengar timbullah kedamaian karena tidak harus terjebak pada penghakiman. Ini baik, ini buruk. Ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Tidak perlu terjebak dalam kondisi semacam itu. Apa susahnya coba untuk menikmati, merasakan, dan merealisasi kondisi semacam itu? Sebenarnya itu bukan sesuatu yang sulit. Sangat memungkinkan untuk dialami, untuk direalisasi oleh siapa saja. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa apakah para biku ataupun rumah tangga punya kesempatan yang sama? Apakah ibu bapak dan saudara semuanya setiap kali melihat itu harus dengan kebencian terus-menerus, setiap kali melihat selalu dengan keserakan terus-menerus, setiap kali melihat selalu dengan keburukan batin secara terus-menerus? Coba diperhatikan, coba diamati. Itu adalah praktek. Sebenarnya praktek itu tidak sulit. Tetapi kemudian ibu bapak dan saudara semuanya terjebak dalam berbagai macam teori yang serba ruwet, serba jelimet, serba wow begitu. Akhirnya apa? Ibu bapak dan saudara semuanya sulit untuk memahaminya. Sulit untuk mengerti. Begitu ibu bapak dan saudara semuanya sulit untuk memahami, sulit untuk mengerti, akhirnya apa? Merasa sulit untuk praktek. Tetapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa praktek, bahwa teorinya itu gampang, teorinya itu gampang, prakteknya juga gampang, ibu bapak dan saudara semuanya akan kemudian mau berjuang, mau berlatih. Ini hanya masalah cara pandang. Jadi agama Buddha apakah itu sulit? Ya tergantung bagaimana ibu bapak dan saudara semuanya melihatnya. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya melihat bahwa agama Buddha itu adalah agama yang sulit, ya sulit untuk dipraktekkan. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya melihat bahwa agama Buddha ini adalah agama yang sederhana, agama yang mudah, agama yang memang berkaitan dengan keseharian kehidupan kita, ya gampang. Makanya tergantung cara pandang kita, mau dilihat dari sudut pandang yang mana. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, saya mengajak kepada ibu bapak dan saudara semuanya untuk melihat dari perspektif yang mudah, sehingga timbul semangat, timbul motivasi, gregetnya itu muncul. Tapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya selalu melihat agama Buddha itu dari sisi sulitnya, harus duduk berjam-jam, harus mencapai konsentrasi yang tinggi, harus mengerti teori ini dan teori itu. Diberi kesempatan 10.000 kali kehidupan pun ibu bapak dan saudara semuanya akan selalu seperti itu terus. Tidak akan pernah maju. Karena apa? Selalu melihat dari sisi sulitnya. Tapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya melihat dari sisi mudahnya, tepat dalam kehidupan sekarang ini juga ibu bapak dan saudara semuanya akan berjuang, akan berlatih, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyeberangi arus ini. Nah, oleh karena itulah tadi orang yang berada di sungai kemudian dia berjuang untuk berenang agar sampai di daerah yang aman, itu diibaratkan seperti orang-orang yang paham, mengerti, oh ini ada bahaya. Saya harus berjuang, saya harus mengentaskan diri. Saya harus membebaskan diri. Nah, itu adalah orang-orang yang kemudian terketuk batinnya. Mungkin ibu bapak dan saudara semuanya belum terketuk, sulit untuk diketuk. Mungkin juga perlu diambilkan hammer begitu yang besar,
Mungkin baru terketuk nanti. Baru kemudian sadar. Baru kemudian terinspirasi untuk praktek dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya. Di sini orang yang memberitahu tadi diibaratkan seperti Sang Buddha. Ya, orang yang mampu melihat bahaya tadi itu adalah seperti Sang Buddha. Sang Buddha datang ke dunia ini hanya untuk memberitahukan kepada kita, oh itu loh ada bahaya. Bahaya kelahiran kembali. Bahaya penderitaan. Bebaskanlah dirimu sekarang juga. Berjuanglah sekarang juga. Dan Sang Buddha kan dalam pesan terakhirnya, Wayadama Sangkara apa madena sampadeta. Semua itu selalu timbul dan tenggelam. Oleh karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Itu pesan Sang Buddha. Tetapi kemudian Ibu Bapak dan Saudara semuanya tidak mau mengindahkan, tidak mau mendengarkan, apalagi mempraktekkan. Akhirnya ya terus terjebak dalam penderitaan yang secara konsisten itu. Terus-menerus dirasakan. Masih merasa belum cukup, dan belum cukup. Nah, tapi kalau Ibu Bapak dan Saudara semuanya merasa cukup, saya sudah cukup, puas mengembara di alam samsara. Saya sudah cukup puas untuk menderita. Waktunya bagi saya meletakkan beban penderitaan ini. Waktunya bagi saya untuk membebaskan diri saya dalam kehidupan sekarang ini juga. Sekalipun Sang Buddha itu ada, Ibu Bapak dan Saudara semuanya tidak akan pernah berjuang kalau Ibu Bapak tidak mau berjuang. Ibu Bapak tidak akan pernah terbebaskan kalau tidak mau berlatih. Karena apa? Sang Buddha datang hanya sebagai penunjuk jalan. Ibu Bapak dan Saudara sendirilah yang harus berjuang, harus berlatih, harus melakukannya sendiri. Saya sudah sampaikan bahwa ada para perumah tangga yang sukses dalam praktek. Tujuannya apa sih? Tujuannya apakah untuk pamer? Tujuannya apakah untuk show off? Tujuannya apakah untuk mendapatkan pengakuan? Tidak. Tujuannya itu hanya untuk memotivasi, menunjukkan bahwa kita ini masih mungkin kok untuk melihat tanpa kebencian, untuk melihat tanpa keserakahan, untuk melihat tanpa kebodohan batin, dan masih mungkin untuk hidup damai dimanapun kita berada. Tujuannya itu saja, tidak apa-apa. Bagi mereka sudah tidak ada keinginan untuk show off, untuk pamer, untuk menunjukkan kepada orang. Karena apa? Karena bahwa tanahnya itu sudah putus. Ketika seseorang sudah memutuskan bahwa tanah tidak mungkin bagi dia untuk mendapatkan pengakuan sosial. Tidak mungkin baginya untuk pamer, untuk show off, itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, apa sih susahnya hidup dengan damai? Kalau memang Ibu Bapak dan Saudara semuanya merasa bahwa hidup dengan damai itu susah, berarti saya harus menyimpulkan kehidupan Ibu Bapak dan Saudara semuanya adalah kehidupan yang penuh dengan konflik. Kalau kehidupan Ibu Bapak dan Saudara semuanya adalah kehidupan yang dipenuhi dengan konflik, lalu mengapa Ibu Bapak dan Saudara semuanya mengatakan saya bahagia hidupnya? Ya, orang yang bahagia itu kalau bebas dari konflik. Kalau Ibu Bapak dan Saudara semuanya kehidupannya selalu disertai dengan konflik, Ibu Bapak dan Saudara semuanya tidak punya hak untuk mengatakan bahwa Ibu Bapak dan Saudara semuanya hidup bahagia.
Kecuali kalau memang ibu bapak dan saudara semuanya kehidupannya itu bebas dari konflik, ya kehidupannya damai. Ya, kehidupannya tidak lagi disertai dengan keributan. Ya, pada saat melihat tidak perlu lagi ribut-ribut, pada saat mendengar tidak perlu lagi ribut-ribut. Bisa mendengar dengan baik tanpa terjebak dalam kemarahan maupun dalam kebencian, keserakahan. Sesimpel itu sebenarnya praktek yang diajarkan oleh Sang Buddha. Itu. Nah, mereka yang menikmati kehidupan yang damai, ya mereka akan menjadi inspirasi, membawa pesan kedamaian bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka yang hidup dengan damai karena telah mampu menyelesaikan prakteknya, mereka lah yang kemudian akan menjadi obor bagi keluarga mereka, bagi sahabat-sahabat mereka, bagi orang-orang dekat mereka. Mungkin di antara ibu bapak dan saudara semuanya ada yang berdekatan, tapi mereka diam. Mereka tidak latah. Mereka tidak ribut meminta pengakuan. Tidak. Bisa jadi mereka tersebar, sekarang berada di antara ibu bapak dan saudara semuanya, bisa jadi. Ya. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang kemudian ingin mendapatkan pengakuan. Mereka diam, mau diapakan saja, ya itu hak dan urusan kamu. Mau dipandang seperti apa ya, itu terserah ibu bapak dan saudara semuanya. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, kalau ada orang yang mampu untuk membebaskan diri mereka dari arus penderitaan, seharusnya kita pun termotivasi. Kita pun kemudian bergegas untuk berjuang agar kita juga bisa menikmati kondisi yang damai, kondisi yang sama, kondisi yang bebas dari penderitaan. Tapi pada umumnya ketika disampaikan bahwa masih ada orang-orang yang mampu, masih ada rumah tangga yang mampu untuk menikmati kedamaian batin, banyakan orang kemudian apa? Gak mungkin. Apa benar ya? Langsung konfirmasi sana sini. Langsung lari sana sini, langsung ribut sana sini. Lawang orang hidup damai saja kok dipermasalahkan. Kalau bukan umat Buddha itu tidak ada. Orang yang hidup dengan damai, bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari keburuan batin saja kok dipermasalahkan. Kalau tidak umat Buddha tidak ada. Gitu. Karena apa? Umat Buddha sendiri tidak percaya, tidak yakin bahwa kehidupan yang damai itu masih bisa dicapai. Bahwa keserakahan itu tidak masih memungkinkan untuk dipotong, itu umat Buddha tidak percaya. Mereka hanya percaya bahwa keserakahan ini pasti selalu ada. Mereka selalu percaya bahwa kebencian itu pasti selalu tertanam kuat, terpatri dengan kuat dalam diri setiap orang. Padahal ketika Brahma Sahampati meminta kepada Sang Buddha, dengan sangat jelas Brahma Sahampati itu berkata, dan kalimat ini terus diulang setiap kali ibu bapak dan saudara semuanya mau mendengarkan Dhamma Desana. Babarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada umat manusia, karena di dunia ini masih banyak orang-orang yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Lah, apakah ini berlaku hanya di zaman Sang Buddha? Tidak.
Lah bagaimana dengan orang-orang di zaman Sang Buddha yang tidak sukses prakteknya? Mereka terlahir kembali dan bisa jadi itu adalah orang-orang yang sekarang terlahir di antara kita. Mereka kemana yang tidak sukses dalam praktek? Mereka kemana yang kemudian setelah sukses sedikit tetapi kemudian masih belum mampu menyelesaikan secara keseluruhan? Kemana mereka? Apakah mereka duduk enak-enak ongkang-ongkang di Tawatingsa sana? Ataukah mereka juga berada di antara kita? Banyak orang yang mendengarkan Dhamma, tetapi tidak sukses. Dari waktu ke waktu. Apakah mereka tidak memungkinkan berada di antara kita, terlahir kembali di antara saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita, guru-guru kita? Sangat memungkinkan kok. Kalau memang mereka masih belum sukses untuk praktek, mereka akan terlahir kembali menyempurnakan praktek mereka. Itu. Nah, oleh karena itulah Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya, kalau memang kita memahami kelahiran kembali dengan baik, siapapun itu bisa terlahir di antara kita. Bisa jadi, karena seorang Sotapana itu kan masih memungkinkan untuk terlahir 7 kali lagi. Bisa jadi kemudian terlahir di antara kita. Atau seorang Sakadagami masih terlahir kembali 1 kali lagi. Bisa jadi itu adalah orang-orang seperti itu. Terlahir jadi anak kita, terlahir jadi orang tua kita, terlahir jadi teman kita. Terlahir mungkin juga jadi musuh kita. Bisa saja. Itu. Kalau memang Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya konsisten dalam memahami konsep kelahiran kembali. Tetapi ketika Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya tidak konsisten dalam memahami konsep kelahiran kembali, ya akhirnya Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya berpikir bahwa siapapun yang ada di antara kita itu selalu dari alam yang jelek. Selalu orang-orang yang memiliki kelahiran yang jelek. Selalu orang-orang yang prakteknya belum mapan. Itu yang kita pikirkan. Kalau memang kita tidak konsisten terhadap konsep kelahiran kembali. Tapi kalau kita konsisten dengan konsep kelahiran kembali, siapapun bisa terlahir di antara kita. Ya. Jadi mereka yang masih berada di tengah jalan, mereka yang masih berjuang, mereka yang masih belum sempurna latihannya, itu bisa saja. Bahkan diri kita sendiri. Itu. Ya. Nah, oleh karena itulah Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya, Sang Buddha telah datang. Memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Sekarang, tinggal waktunya bagi kita semuanya untuk berjuang, mempraktekkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Semoga Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya termotivasi untuk praktek, membebaskan diri dari keserakahan, membebaskan diri dari kebencian, membebaskan diri dari kebutaan batin. Sehingga Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya bisa hidup dengan damai. Hidup tanpa keserakahan, hidup tanpa kebencian, dan hidup tanpa kebutuhan batin. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi. Sabe Sata Bhavantu Sukhita.